nur dan nalar itu yang jadi tema ngaji kita malam hari ini. Ini hubungannya dengan cara berpikirnya sebenarnya. Nalar itu alat, instrumen yang ada dalam diri kita. Kalau nur itu cahaya yang dilimpahkan oleh Allah ke dalam hati kita. Nalar, alat utamanya akal. Fungsinya membaca tanda-tanda atau ayat-ayat Allah di alam semesta. Nur itu cahayanya Allah. Dia yang menerangi akal, menerangi hati kita. Nalar perlu nur. Nalar saja tanpa nur, ya berarti pikiran kita sedang gelap. Kalau pikiran kita gelap, tidak bisa membaca keluar dengan jernih. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Mungkin berat karena ini masa liburan, tapi ya tetap kita istiqomah ya ngaji. Seperti sering saya sampaikan, tantangannya orang melakukan kebaikan itu di awalnya syaja'ah dan di pertengahannya istiqomah dan di akhirnya ridho dan tawakal. Awalnya syaja'ah itu maksudnya keberanian untuk memulai. Banyak di antara kita yang punya rencana-rencana kebaikan, tapi sudah berapa masa lamanya ya tidak dimulai-mulai. Sudah punya ancang-ancang ingin melakukan ini, melakukan itu, tapi tidak dimulai-mulai. Setelah ini boleh ditulis ya, apa saja yang sejak dulu saya rencanakan dan ini baik, tapi sampai sekarang belum tak jalankan. Nah, ini penting dan itu butuh keberanian, kata Imam Ghazali. Maka syaja'ah itu termasuk salah satu akhlak yang karimah. Kalau sudah berani memulai, di tengah-tengah tantangannya istiqomah. Biasanya kalau sudah jalan itu terus ada rasa bosan, ada rasa males, ala pak gitu-gitu aja terus-terusan. Nah, itu rasa bosan. Makanya istiqomah itu sangat diutamakan. Bahkan dalam tasawuf, al-istiqomah itu khairum min alfi karomah. Lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi kalau kalian senang tasawuf karena karomah-karomahnya, kalau kalian bisa istiqomah, itu levelmu sudah lebih tinggi daripada karomah-karomah yang kalian sukai itu. Jadi ini tantangan di tengah, kayak apalah ngaji, kuliah. Mungkin kuliah itu biasanya semester-semester awal itu rajin pol. Tiap hari ngampus, tidak ada mata kuliah pun ke kampus, itu semangat-semangat deh. Tapi begitu 3, 4, 5, 6, apalagi 7, 8, 9, 10, apalagi 11, 12, 13, itu nanti kalian 13, 14 itu ke kampus itu ngeri sudah. Sudah merasa tidak punya teman lagi sudah. Nah ini istiqomah, maka penting ya teman-teman diistiqomahi, termasuk ngaji kita ini. Mungkin banyak yang, Pak, temanya kok tidak viral ya Pak. Nah, ini tidak ada urusan viral, tidak viral, pokoknya ngaji gitu aja. Jadi ini maka penting ya kita istiqomahi. Siapa tahu nanti di depan, di momen-momen hidup kita perlu ilmu-ilmu yang kita kaji, termasuk malam hari ini. Dan pada akhirnya tantangan berat itu ada di tawakal dan ridho.
Tawakal itu kalau kita sudah ikhtiar, kita pasrahkan hasilnya pada Allah. Ridho itu kita terima apapun buah dari yang kita lakukan sejak saja'ah, istiqomah, tawakal tadi. Mungkin sesuai harapan, mungkin tidak sesuai harapan. Itu sudah di luar kuasa kita. Makanya tantangannya bisa merelakan hati, bisa ridho. Apapun ketetapannya Allah. Baik, itu ya untuk menyemangati kita melakukan kebaikan. Sekarang kita mulai. Malam hari ini kita masih di tema Neo-Sufisme, tasawuf yang baru. Malam ini kita ketemu lagi dengan beliau. Seingat saya, kita pernah membahas beliau ini di 2 tema sebelumnya. Karena memang beliau ini luas sekali wawasan keilmuannya. Seingat saya kita mengangkat Syekh Said Nursi ini di tema ukhuwah dan tema perdamaian. Malam hari ini kita masuk ke tema baru, tema Neo-Sufisme. Yang kita kasih tema, kita kasih judul antara nur dan nalar. Baik, Badi'uz Zaman Said Nursi. Mungkin ada yang belum kenal, kita kenalan sebentar ya, meskipun dulu pernah kita bahas. Ini mengingatkan saja. Beliau pembaharu, mutakallim, sufi, faqih dari Turki. Makanya nama asli beliau ada Nursinya. Nursi itu tempat lahir beliau, lahir di desa Nurs tahun 1877 dari daerah Turki bagian timur. Beliau putra ulama, meskipun nanti belajar juga ke banyak ulama yang lain, sampai oleh gurunya Syekh Fathullah Effendi, beliau digelari Badi'uz Zaman. Badi'uz Zaman itu yang menakjubkan pada zamannya, keajaiban zaman. Nah, itu. Ini gelar sebenarnya dari gurunya. Kenapa gurunya ngasih gelar ini? Karena cerdasnya Said Nursi ini. Ada riwayat beliau ini hafal banyak sekali, tidak hanya Al-Quran, kitab-kitab klasik. Itu beliau hafal. Kalau kita kan baca saja jungkir balik. Tapi beliau ini hafal. Bahkan beliau disebut keahliannya banyak sekali. Puluhan bidang ilmu beliau paham. Ya ilmu agama juga ilmu umum. Saya lupa baca di mana ada yang bilang beliau menguasai 90 bidang keilmuan. Ngitungnya susah itu. Menghafalkan bidang keilmuannya saja mungkin kita sulit. Beliau menguasainya. Jadi ya fikih, ya tafsir, ya kalam, ya filsafat, ya macam-macam dia kuasai semua. Ini menggambarkan betapa cerdasnya beliau. Nanti usia belasan beliau sudah mulai menulis kitab. Tahun 1907 mulai populer. Kemudian beliau pergi ke Istanbul menggagas pembaharuan, termasuk pembaharuan bidang pendidikan, menentang sekularisme. Jadi beliau ini hidup di era transisi dari khilafah Utsmaniyah menuju Turki modern. Nah, ada banyak perdebatan era itu tentang bentuk negara. Beliau termasuk yang mengkritik sekularisme yang ekstrim. Sekularisme ekstrim itu yang digagas oleh Mustafa Kemal dan kawan-kawan yang meminggirkan agama. Bukan berarti
terus mendirikan negara agama yang ketat. Tidak, itu sebenarnya beliau tidak setuju kalau sekuler yang sangat ekstrim, yang agama bahkan disingkirkan sama sekali dari ruang publik. Nah, teman-teman boleh baca ya proses sekularisasi yang dilakukan di Turki. Banyak perdebatan-perdebatan. Nanti ada terkenal sekali khutbah Syamiyah dari beliau yang isinya menyerukan kebangkitan Islam berdasarkan ilmu dan akhlak. Beliau pernah juga perang. Jadi beliau pernah ikut perang dunia pertama melawan Rusia. Tertangkap jadi tawanan, di penjara, dibuang ke Siberia. Tapi terus bisa lolos, kembali lagi ke Istanbul. Jadi pahlawan sekarang. Kemudian ketika Turki merdeka, beliau juga masih kritis. Harusnya pahlawan kan tinggal menikmati jabatan. Tapi beliau tidak mau diberi jabatan, tapi kembali mengkritisi sekularisme yang dilakukan Mustafa Kemal Atatürk. Nah, di fase setelah Turki merdeka ini mulai diawali orang menyebutnya Said Al-Jadid. Said Al-Jadid itu ya Syekh Said Nursi versi baru, sekarang lebih spiritual. Ya, boleh kalian ngambil inspirasi dari sini ya. Kapan kalian ingin jadi dirimu yang baru? Mungkin kalau beliau lebih spiritual, mungkin kalian memulai yang lebih intelektual, atau yang lebih religius, atau yang lebih itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Syekh Said Nursi. Karena kritisnya beliau, akhirnya beliau beberapa kali keluar masuk penjara. Termasuk nanti karya besar beliau yang terkenal sekali, Risalah An-Nur, itu juga ditulis saat beliau di penjara. Ditulis dengan tangan, kemudian disebarkan kemana-mana bawah tanah. Ya, karena beliau dianggap musuhnya negara. Nah, pada akhirnya nanti tahun 50-60 Partai Demokrat menang. Demokrat Turki ya, bukan Demokrat di Indonesia. Partai Demokratnya Turki menang, tekanan pada umat Islam mulai agak ringan. Jadi mulai tidak keras lagi. Nah, akhirnya berkembanglah pikiran-pikirannya Syekh Said Nursi. Dalam Risalah An-Nur itu muncul gerakan baru, namanya gerakan Nur Juluk. Nur Juluk itu gerakan nur, gerakan cahaya kalau letter lucknya ya, menyebar kemana-mana ke berbagai wilayah di Turki. Beliau jadi ulama besar, dihargai di mana-mana sampai nanti meninggal tahun 60, tanggal 23 Maret. Dimakamkan di Urfa, Turki. Meskipun nanti kemudian beliau jenazah beliau dibongkar sama pemerintah, jenazahnya diambil disembunyikan karena khawatir disiarai berlebihan, dikultuskan, atau khawatir memicu gerakan yang mengancam pemerintah. Nah, itu kisahnya beliau ya. Cuma ini dulu sudah pernah kita uraikan, siapa tahu lupa, dan kelihatannya memang lupa teman-teman. Saya ingatkan. Ada kalimat menarik kalau teman-teman baca Risalah An-Nur itu ya. Risalah An-Nur itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama kalimat, yang kedua maktubat, yang ketiga lamaat, yang keempat syu'aat. Kenapa sih judulnya Risalah Nur? Itu beliau panjang menguraikannya. Adapun alasan pemberian nama Rosail An-Nur yang terhimpun dalam 4 kitab, Al-Kalimat isinya 33 risalah, Al-Maktubat 33 risalah juga, Al-Lamaat
31 risalah, dan Asy-Syu'arat 30 risalah. Mengapa istilahnya risalah nur? Kata beliau menunjukkan bahwa kata nur selalu ada dalam hidup saya. Bisa juga dengan alasan lain, karena desaku namanya Nurs. Makanya beliau Said Nursi. Ibuku namanya Nuriyeh. Ada nurnya. Guru Torekot, guru Naksabandiyahku Sayyid Nur Muhammad. Salah satu guru Qadiriyahku namanya Syekh Nuruddin. Guruku dalam baca Al-Quran namanya Nuri. Sebagian besar murid-muridku memakai kata nur dalam nama mereka. Saya tidak tahu yang ikut ngaji malam hari ini yang namanya ada nurnya berapa. Nanti kapan-kapan dihitung ya. Kita biar jadi jamaah nur, jamaah cahaya. Nah, sedangkan uraian yang terdapat dalam buku-bukuku juga banyak membahas tentang cahaya yang telah menolongku untuk berhubungan dengan kebenaran bertuhan. Istilahnya juga nur. Bahkan orang yang menyadarkanku tentang pentingnya Al-Quran dan paling berjasa dalam hidupku bernama Syekh Utsman Dzunurain. Ada nurnya juga, semoga Allah meridhoinya. Ini alasannya kenapa disebut Risalah An-Nur. Ini bisa dicari di Asy-Syu'arat jilid 4. Baik, kita buka kitab itu ya. Malam hari ini kita banyak belajar dari Al-Maktubat. Tema Neosufisme itu banyak diambil dari bab akhir, bab ke-29 dari Al-Maktubat. Nanti silakan teman-teman yang nyari kitab ini atau beli terjemahannya boleh cari Al-Maktubat. Di bagian-bagian akhir banyak wawasan yang berhubungan dengan tema kita malam hari ini, Neosufisme. Yuk, bismillah kita mulai ya. Kita mulai buka kitab Rosail An-Nur. Saya awali, kalau di filsafat diawali epistemologinya dulu, cara berpikir beliau dulu. Jadi nur dan nalar itu yang jadi tema ngaji kita malam hari ini. Ini hubungannya dengan cara berpikirnya sebenarnya. Nalar itu alat, instrumen yang ada dalam diri kita. Kalau nur itu cahaya yang dilimpahkan oleh Allah ke dalam hati kita. Nalar, alat utamanya akal. Fungsinya membaca tanda-tanda atau ayat-ayat Allah di alam semesta. Nur itu cahayanya Allah. Dia yang menerangi akal, menerangi hati kita. Nalar perlu nur. Nalar saja tanpa nur, ya berarti pikiran kita sedang gelap. Kalau pikiran kita gelap, tidak bisa membaca keluar dengan jernih. Ya, nur juga memerlukan nalar, memerlukan akal. Batin kita jernih, tapi kalau kita tidak membaca juga tidak ada gunanya. Kalau diibaratkan orang baca ya, kalau kita baca buku, itu kalau tidak ada nur, tidak ada cahaya, kita tidak bisa baca. Ada cahayanya sehingga bukunya kelihatan, tapi kita tidak mengoperasikan pikiran kita untuk baca, ayo tidak jadi membaca. Jadi dua-duanya penting. Jernihnya hati dan tajamnya pikiran itu dua alat yang harus ada.
saat kita membaca. Itulah kombinasi antara nur dan nalar. Jernihnya hati itu penting untuk kita membaca secara jelas. Tajamnya nalar itu penting untuk kita membaca dengan tepat. Tanpa ada nur, ya mana bisa kita membaca dengan tepat. Tanpa ada nalar, mana bisa kita membunyikan bacaan. Jadi nur dan nalar itu dua aspek. Nalar bisa mengantarkan pada keimanan, tapi iman yang sejati memerlukan nur. Banyak orang nalarnya jalan, paham ini benar ini salah, tapi dia tahu ini benar. Banyak orang yang tidak mengambil yang benar itu, enggan menyadarinya, enggan mengambilnya. Kenapa? Belum memperoleh nur. Kita sering menyebutnya belum dapat hidayah. Jadi petunjuk dari Tuhan. Petunjuk dari Tuhan itu bentuknya cahaya. Kita paham sih kalau itu baik, tapi kok saya tidak tergerak ke situ ya. Kayak tadi di awal saya bilang saja'ah tadi loh. Tahu itu harus dijalankan, tapi kok saya tidak jalan. Kemungkinan belum dapat nur. Belum dapat tuntunan langsung cahaya dari Allah. Maka nur dan nalar ini kombinasi. Itulah kenapa nanti beliau mengkonsep tasawuf itu ya mengkombinasikan dua ini, tidak boleh salah satu. Banyak sufi yang hanya fokus pada nurnya saja, sementara banyak ilmuwan fokus pada nalar saja. Padahal dua-duanya penting, ya nur ya nalar. Kadang-kadang ada orang pinter sekali tapi tidak mencerahkan. Kerjaannya bikin masalah terus, bikin ruwet terus. Kalau dia ngomong terus muncul problem nasional misalnya. Begitu dia mengucapkan sesuatu, galau se-Indonesia, bingung se-Indonesia. Ini pinter orang ini, pikiran-pikirannya luar biasa, tapi tidak mencerahkan. Mungkin kalau pakai formula ini ya, nalarnya canggih, tapi nurnya kurang. Kebalikannya juga begitu, ada orang fokus kebaikan saja, fokus kecerahan saja, tapi nalarnya tidak jalan. Akhirnya nanti muncul seperti tulisannya Imam Ghazali, orang-orang yang tertipu. Jadi kenapa? Karena dia tidak membaca, bacaannya tidak tepat. Ini nanti diantara yang dikritik oleh Syekh Nursium, banyak antara lain konsep-konsep tasawuf yang menyesatkan. Secara nur luar biasa, tapi tidak masuk akal, tidak nyambung dengan syariat, kemanfaatannya malah membingungkan dan lain sebagainya. Itulah pentingnya kombinasi nur dan nalar. Kita lanjutkan. Apa bahayanya kalau nalar tanpa nur? Pikiran saja tanpa cahaya. Secara umum efeknya dua, skeptisisme dan materialisme. Jadi menurut Syekh Nursi, kalau akal berjalan tanpa nur, dia bisa yang pertama terjatuh pada skeptisisme total, syak total, biasanya terus jadi agnostik. Kita bingung sendiri, bulat sendiri, ragu-ragu yang tidak ada akhirnya. Ini karena mengandalkan nalar saja, padahal nalar kita itu terbatas. Meskipun sudah dibatasi oleh René Descartes dulu ya, paling tidak ada satu hal yang tidak meragukan, yaitu saya yang sedang bingung. Kan begitu. Segalanya saya ragukan, tapi segala sesuatu memang meragukan, tapi setidaknya ada satu yang pasti, kan saya yang sedang ragu-ragu.
Saya yang sedang ragu-ragu ini loh yang pasti. Nah, ragu-ragu itu kan sedang berpikir, berarti kan mana benar, mana salah. Dari situ terus kan dia bilang, berarti aku ini memang ada. Buktinya apa? Ada yang berpikir. Jadi, apa benar kamu berpikir? Lo tadi kan meragu-ragukan sesuatu. Jadi berarti adaku itu pasti sudah tidak bisa diragukan lagi. Buktinya, ada buktinya yang berpikir tadi. Nah, cuma seperti Imam Ghazali fase awal itu, isinya apa saja diskeptiskan. Ya memang bertanya, meragukan itu awalnya pengetahuan. Tapi kalau skeptis ekstrim, segalanya dipertanyakan, jatuhnya seperti yang menggelisahkan kalian hari ini. Sering overthinking, bingung karepe dhewe. Mikir-mikir sendiri, bingung-bingung sendiri, stres-stres sendiri, semua orang diamuk. Kan banyak yang begitu. Nggak ada yang mancing ke sana, dia mikir-mikir dewe, terus bingung-bingung dewe. Kok begini ya, rasanya salah, terus dia stres karepe dewe. Nah itu ketika terlalu mengandalkan nalar, lupa dengan nur. Itu efek pertama. Efek kedua, terjebak dengan penjelasan yang materialistik tentang segala sesuatu termasuk alam. Kenapa begitu? Ya, akal kita, nalar kita itu kuasanya memang untuk hal-hal yang bisa terjangkau saja. Untuk hal-hal yang gaib, yang di luar jangkauan, bisanya kan kita hanya percaya, beriman. Nalar kita terbatas. Yang ketiga, kadang-kadang sampai ekstrim. Nanti di beberapa uraian Risalah An-Nur itu banyak yang berhenti di materi, berhenti di sains. Menganggap agama itu tidak masuk akal semua. Yang benar itu ya sains, yang ilmiah-ilmiah. Terus segalanya disainkan. Nah itu yang dulu kita pernah membahas ahli filsafat ilmu Paul Feyerabend itu kan, di antara kelemahannya manusia modern itu mempertuhankan sains. Percaya 100% dengan mekanisme saintifik. Bukan berarti sains itu salah, tapi apa iya segalanya harus ilmiah. Ilmiah itu kan mengelola sesuatu dengan perangkat-perangkat metode ilmiah. Apa harus semuanya begitu? Kalau harus semuanya begitu, ya nanti memang hal-hal yang di luar akses panca indera tidak bisa kita temukan. Makanya di aliran filsafat ilmu barat dulu pernah kita bahas juga kelihatannya, yang bilang bahwa metafisika itu meaningless. Meaningless itu tidak ada gunanya, isinya hanya spekulasi-spekulasi saja, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, ini kalau menurut Syekh Said Nursi, ketika nalar berjalan tanpa nur, kita bisa terjebak ke sana. Sebaliknya juga begitu. Kalau nur berjalan tanpa nalar, bahayanya apa? Dogmatisme, karena akalnya tidak dioperasikan. Bisa saja terus ditipu orang, bisa saja sesat. Itu masih mending. Kadang-kadang menyesatkan orang. Kalau sesat sendirian tidak masalah urusanmu ya. Sing susah itu menyesatkan orang. Kalau sekarang kan gampang menyesatkan orang itu kan, tinggal kamu posting saja kan nanti rame-rame sendiri orang-orang. Ya kalau kamu bingung sendiri tidak masalah. Sekarang bingung ngajak temen se-Indonesia lagi misalnya. Nah ini kalau bahasanya Syekh Nursi ya, nur yang tanpa nalar itu kadang-kadang ke sana.
Ini beliau contohkan dalam praktek tasawuf. Misalnya muncul orang yang ngomongnya ngaco, satohat, kalau dalam tasawuf ya. Klaim-klaim spiritual yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal pun kita terima dengan alasan, wow itu memang begitu kuasanya Allah. Ini nalarnya tidak jalan. Kadang-kadang rentan manipulatif, kita ditipu orang, kita disesatkan orang karena kita tidak menjalankan akal. Terus taklid yang buta. Sebenarnya dalam hidup kita itu ya banyak hal yang kita percaya saja sih taklid. Kalau kita sakit ya kita percaya ke dokter. Kalau kita urusan komputer, kita tidak ngerti komputer, ya kita percaya tukang servis komputer. Itu kan kita taklid saja, wong tidak ngerti. Tapi ada orang yang taklidnya buta. Taklid buta itu tidak tahu apa dan siapa yang aku takliti. Kalau saya tidak ngerti fikih, kemudian ikut patuh pada ulama fikih, ini masuk akal. Tapi kadang-kadang orang yang nalarnya tidak dipakai, itu urusan fikih nanti taklidnya sama sopo gitu, dokter apa sama pedagang, bisnismen atau sama apa gitu. Ini taklid buta namanya. Dan tidak tahu yang ditakliti itu apa. Nah, ini terjadi ketika nalar tidak dipakai. Orang baik yang tidak mau mikir, ya efeknya dimanipulasi, banyak ditipu. Termasuk kalau dalam tasawuf kadang-kadang dengan khurafat-khurafat, pengalaman-pengalaman mistik yang sesat dan lain sebagainya. Kan banyak itu cerita-cerita orang merasa dapat wahyu dari Allah, dapat ilham, terus mendirikan kelompok ini, kelompok itu. Merasa dirinya jadi nabi, bahkan ada yang merasa dirinya jadi malaikat Jibril, bahkan ada yang ngeri kalau kayak gitu. Maka nur harus dapat imbangan nalar. Nalar tidak boleh liar, dia juga harus terkendali oleh nur. Maka yang ideal menurut Syekh Nursi, pastikan 3 daya ini hidup dalam diri kita. Yang pertama akal, yang kedua ilmu, dan yang ketiga hati. Hati itu untuk menampung nur tadi dari Tuhan ya. Akal untuk menyelidiki, akal untuk bertanya, mencari kebenaran, menemukan mana baik, mana buruk, akal. Yang kedua ilmu, ilmu untuk menguatkan, itu pentingnya kita belajar. Sehingga ngerti konsepnya, ngerti dasarnya, ngerti teorinya. Kemudian nur. Nur ini untuk memandu, mengorientasikan. Jangan sampai sudah dapat ilmu dipakai yang negatif. Jangan sampai hal yang baik kita jalankan dengan buruk, kita peroleh dengan buruk. Ini yang memandu nuntun nur. Akal mencari, tapi mencari juga harus beradab, harus berakhlak. Tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh menyusahkan orang. Ini yang bisa mandu, ini nur. Jadi akal, ilmu, dan nur. Makanya kalau di UIN Jogja itu terkenal sekali ada triadik. Ini dulu rumusannya Prof. Amin Abdullah. Hadaratul nas, hadaratul ilm, hadaratul falsafah. Jadi bagaimana dalam diri seorang ilmuwan itu 3 komponen ini hidup. Komitmen pada agama, komitmen pada ilmu, dan komitmen pada falsafah. Falsafah itu berhubungan dengan kritisisme, berhubungan dengan realitas, berhubungan dengan nilai, dan lain sebagainya. Jadi itu
gunanya filsafat di situ. Ilmu saja tanpa ada filsafat, maka fungsi kritis dan fungsi pengembangannya macet. Kalau berhenti di ilmu, berhenti di teori. Sementara teori itu dirumuskan berdasarkan ruang dan waktu tertentu pada fenomena tertentu, yang bisa saja ketika realitas berubah, perlu ada perubahan baru. Yang bisa mengkritisi siapa? Filsafat. Itu bedanya nanti sosiologi dan filsafat sosial misalnya. Kayak zaman dulu waktu saya sekolah itu ada pelajaran bedanya masyarakat desa dan masyarakat kota. Itu sosiologi zaman dulu. Kalau masyarakat desa itu cenderung rukun, gotong royong. Pertimbangannya pengabdian bukan ekonomi. Kalau orang kota itu individualis, tidak bisa kerjasama. Inginnya nyaman sendiri, egois dan lain sebagainya. Itu teori zaman dulu begitu. Itu kalau kita pegangi ini, ya tidak berubah-berubah begitu. Padahal kan zaman sekarang mungkin tidak begitu lagi. Katanya siapa yang pertimbangan ekonomi itu hanya orang kota saja. Sekarang di desa juga mulai sadar ekonomi. Mulai banyak yang egois, khususnya sejak ada medsos dan lain sebagainya. Loh, itu kan teorinya harus diubah. Nah, yang bisa mengkritisi, merintis jalan untuk melahirkan teori baru, filsafat. Ini yang seperti ini dulu pernah kita bahas ya. Nanti boleh dicari ngaji filsafat yang tokohnya namanya Thomas Kuhn. Baik, jadi teman-teman ayo dimaksimalkan 3 aspek ini: cahaya akal, cahaya ilmu, dan cahaya hati. 3-tiganya penting. Seperti tadi loh, kalau cahaya hati tanpa cahaya akal, ya hasilnya bisa dogmatis, bisa sesat tapi tidak sadar. Cahaya akal tanpa cahaya hati bisa saja kebenaran dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan negatif. Baik, kita sudah dapat sekarang ya cara berpikir yang pas, itu ya nur, ya nalar. Sekarang kita masuk ke tasawuf yang baru menurut beliau bagaimana. Ini saya ambil 9 catatan dari beliau tentang tasawuf dan torekot. Seperti saya bilang tadi ya, 9 catatan ini adanya di Risalah An-Nur bagian 29 kalau tidak salah. Ini Risalah An-Nur itu formatnya tanya jawab sebenarnya, makanya di sini ada 9 catatan. Apa sih tasawuf yang seharusnya itu? Catatan pertama, jadi beliau bukan anti tasawuf, meskipun beliau nanti mengkritik beberapa hal dari tasawuf. Catatan pertama, ini saya ngutip langsung ya dari kitabnya, saya tidak olah dengan kalimat sendiri. Nanti kita urai. Tujuan dari tasawuf, torekot, kewalian, dan suluk adalah mengenali dan meraih hakikat keimanan dan Al-Quran melalui perjalanan ruhani dalam naungan Mi'raj Muhammad, lewat langkah-langkah hati untuk sampai pada satu keadaan dan perasaan yang menyerupai syuhud atau penyaksian. Tasawuf dan torekot merupakan rahasia dan kesempurnaan manusia yang agung. Kita syarahi ya satu-satu. Yang awal, tujuan tasawuf, torekot, kewalian, suluk adalah
mengenali dan meraih hakikat keimanan dan Al-Quran. Jadi tasawuf itu kan memang yang dikelola sisi batinnya keimanan. Tidak sekedar sholatnya, tapi juga masuk ke khusyuknya. Tidak sekedar lapar dan hausnya puasa, tapi juga pengendalian dirinya. Ini hakikat-hakikat keimanan. Itu gunanya tasawuf. Yang tentu saja itu disebutkan dalam Al-Quran. Tanpa olah batin, aktivitas beragama kita yang lahiriah saja, ya rasanya kayak apa? Kayak sholat itu kayak gerak badan saja. Kalau puasa itu kayak diet saja. Mungkin banyak ya di antara kita yang kadang-kadang, wah berat badanku kok tambah naik terus, ini harusnya saatnya puasa ini. Oh, itu puasa yang nawaitunya untuk diet. Nah, padahal ada rahasia yang lebih dalam yang bisa menemukan siapa tasawuf. Melalui torekot, melalui suluk, melalui rasa langsung. Makanya istilahnya melalui perjalanan ruhani dalam naungan Mi'raj Nabi Muhammad. Maksudnya melalui penghayatan, melalui dzauq, melalui pendekatan kita pada Allah sebagaimana Nabi Muhammad waktu Mi'raj. Jadi maksudnya mendekat kepada Allah lewat langkah-langkah hati untuk sampai pada satu keadaan dan perasaan. Ini makomat dan ahwal. Ada tangga-tangganya, ada keadaan dan perasaannya. Diawali dari tobat, dilanjutkan sabar, dilanjutkan tawakal, dilanjutkan. Jadi ada tangganya untuk kita bisa menikmati, merasakan perjalanan batinnya agama yang mengarah menyerupai syuhud. Syuhud itu berakhir pada penyaksian kita tentang bahwa Allah itu memang ada. Allah itu memang maha besar, Allah itu memang maha penyayang, Allah itu memang maha kuasa segalanya. Puncaknya ke sana. Kesaksian kita bahwa karena kita ngalami langsung, merasakan langsung, kesaksian bahwa inilah Allah, hadirnya Allah dalam hidup kita. Itulah hakikatnya tasawuf. Dimensi batinnya agama, hakikatnya keimanan yang kita temukan melalui perjalanan rohani dengan makomat dan ahwalnya sendiri yang berakhir pada kesaksian tentang benarnya Allah. Ini catatan pertama. Semoga bisa ditangkap ya, karena masih 8 lagi. Catatannya 9. Catatan kedua. Kunci dan sarana perjalanan suluk hati dan pergerakan spiritual tidak lain adalah zikrullah dan tafakkur. Jadi ternyata menurut beliau pokoknya tasawuf itu zikrullah dan tafakkur. Kebaikan dan keutamaan keduanya tidak terhingga. Terus beliau menjelaskan, kalau kita kesampingkan manfaat ukhrawi dari zikir dan tafakkur, serta buah dari keduanya dalam mengantarkan manusia menuju kesempurnaan, lalu kita memfokuskan perhatian pada salah satu manfaat dari sekian banyak manfaat keduanya yang bisa diraih manusia di kehidupan dunia ini, maka kita akan melihat bahwa semua manusia pasti mencari pelipur lara dan kesenangan yang dapat menghibur hati dan meringankan beban hidupnya walau sedikit.
sarana pelipur lara yang hakiki dan kesenangan yang paling tepat bagi mereka ialah dengan menyibukkan hati untuk terus berzikir dan bertafakkur. Ini beliau maksudnya begini. Pokoknya tasawuf itu zikrullah dan tafakkur. Zikrullah dan tafakkur ini luar biasa, keutamaannya banyak. Bahkan seandainya tanpa harus kita tengok bagaimana zikir dan tafakkur itu bermanfaat nanti di akhirat. Di dunia saat ini saja, manfaatnya zikir dan tafakkur itu luar biasa. Dia bisa jadi sumbernya ketenangan, dia bisa jadi obat pelipur lara. Jadi betapa luar biasanya zikir dan tafakkur ini. Ini beliau ingin menegaskan kalau zikir itu kan, kalau dalam Al-Quran itu ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, hati bisa tenang. Seperti hari ini kan kita banyak mengalami macam-macam kegalauan. Saya tidak tahu apa teman-teman mempraktekkan itu ketika sedang gelisah, kita mencari ketenangan, apakah kita terus larinya ke zikir? Padahal Al-Quran jelas mengisyaratkan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Teman-teman mungkin nyari hiburannya sudah tidak zaman lagi ya, mungkin sekarang nyari hiburannya biar tenang itu ya saya biasanya nyekrol TikTok Pak, YouTube Pak, mungkin sekarang begitu. Padahal kadang-kadang teman-teman buka medsos itu tambah sumpek hasilnya. Apalagi terus baca komentarnya orang-orang yang tidak karu-karuan itu, wah tambah stres. Al-Quran ngasih petunjuk zikir. Terus tafakkur. Tafakkur itu mendayagunakan nalar tadi untuk menemukan hakikat. Dengan tafakkurlah bisa ringan isi pikiran kita. Kalau kita ada masalah, iya ya wong yo saya ini manusia biasa, tidak semua keinginanku bisa terpenuhi, wong aku tidak punya kuasa atas hidupku, yang punya kuasa Allah. Lah kok ngapain aku segalau itu sekarang? Kenapa aku tuh sesetres itu ketika ada masalah? Nah, ini hasilnya tafakkur. Ya wajar saja hidup ini kadang naik, kadang turun, kadang sukses, kadang gagal. Wong masih manusia. Jadi wong ini bukan game. Kalau game sih gagal di restart terus akhirnya bisa diulang-ulang, lagi ini enggak, dan naik turun itu biasa kok. Ini buahnya tafakkur. Zikir dan tafakkur kita sukses, hidup kita akan jauh lebih tenang. Jadi maunya Syekh Nursi ini tidak harus jauh-jauh. Kalau banyak zikir nanti kita masuk surga, kita dekat dengan Allah. Seandainya manfaat ini tidak kita lihat dulu pun, dengan zikir dan tafakkur kita bisa tenang, mendapatkan banyak pelipur lara. Inilah diantara manfaatnya tasawuf. Makanya orang yang menempuh jalan kesufian, suluk itu yo, kalau memang sungguh-sungguh itu biasanya hidupnya lebih tenang, lebih stabil, tidak gampang goncang dan goyah. Ini yang kedua. Jadi kuncinya tasawuf, zikrullah dan tafakkur. Syekh Nursi juga punya pandangan, ya kita masuk ke jalur tasawuf itu tidak harus kemudian masuk ke torekot. Silahkan saja kalau merasa perlu bertorekot, kalau tidak ya monggo. Tapi nilai-nilai tasawuf termasuk tadi memperhatikan sisi batin beragama, itu sesuatu yang mau tidak mau harus kita jalankan. Lanjut. Catatan ketiga. Ini kunci-kuncinya tasawuf. Kewalian adalah bukti risalah kenabian. Sedangkan torekot adalah petunjuk tentang syariat. Hal itu karena hakikat keimanan yang disampaikan risalah kenabian dapat dilihat dan dibenarkan oleh kewalian
dalam tingkat ainul yakin, yaitu dengan penyaksian hati dan perasaan spiritual. Pembenaran terhadapnya merupakan bukti kuat akan kebenaran risalahnya. Selanjutnya, tarekot menjadi bukti atas kebenaran hukum-hukum yang dikandung oleh syariat, dan bahwa dia benar-benar bersumber dari Allah lewat limpahan darinya dan manfaat yang didapat melalui kasyaf dan lauk. Ini harus dibaca berulang-ulang biar paham maksudnya ya. Yang pertama, kewalian itu bukti risalah kenabian. Jadi, kebenarannya risalah yang dibawa oleh Nabi itu bisa dibuktikan melalui jalur kewalian. Kalau kita yang awam itu kan membenarkan risalahnya Nabi itu ya pokoknya dibenarkan begitu saja. Kadang-kadang kita paham, tidak punya dasar, tidak punya argumen. Pokoknya saya percaya kan, titik begitu. Sementara orang-orang yang makomnya aulia, para walinya Allah, itu mereka tidak sekedar percaya, tapi apa? Mengalaminya langsung. Makanya ada istilah ainul yakin, merasakan langsung hadirnya Allah, merasakan langsung hidup senantiasa diawasi oleh Allah. Jadi mereka ini bukti betapa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar memang. Ketika Rasulullah memerintahkan sholat misalnya, kita kan hanya sholat saja, mengikuti gerakan, syarat sah, rukunnya yang membatalkan apa, fokus kita ke situ. Tapi para aulia bisa masuk lebih dalam dari sholat itu, bisa merasakan bagaimana berkomunikasi dengan Allah, berhadapan dengan Allah, bagaimana sholat yang bisa mengubah diri jadi lebih baik dan lain sebagainya. Loh, dengan memasuki syariat sedalam itu, kita jadi tambah yakin, berarti memang benar yang dibawa oleh Rasulullah itu. Kalau kita mungkin yang orang biasa membuktikannya hanya separuh, setengah, karena kita tidak sedalam itu. Kita mungkin ada di level ilmu yakin. Tapi kalau para wali levelnya ainul yakin. Mereka ngalami langsung. Apa indahnya khusyuk ketika kita sadar berhadapan dengan Allah, mereka yang tahu. Kalau kita kan sholatnya masih sholat formalitas lah ya, saya tahu, saya juga sering begitu. Sholat yang penting gugur kewajiban kan begitu. Kita tidak dapat apa-apa dari sana. Iya sih kita sudah beriman, tapi kita masih belum jadi bukti risalah kenabian. Kita masih tidak berani disebut, ini loh contoh muslim yang baik, wah saya masih harus di-upgrade lagi Pak, kamu kan tidak berani. Tapi ya bukti yang pas itu yang mereka ini, para aulia, wali-walinya Allah. Mereka bukti dari risalah kenabian dalam banyak aspek. Seperti minggu lalu misalnya, para wali itu takholak bi ahlakillah. Akhlak mereka itu adalah karakter sebagaimana asmanya Allah, nama-namanya Allah. Mereka penyayang, mereka adil, mereka dan lain sebagainya. Ini akhlak, mengikuti akhlaknya Allah. Loh, ini kan dia jadi bukti lagi-lagi risalah kenabian. Kalau ingin melihat bukti benarnya beragama, lihat mereka. Itu maksudnya Syekh Nursi. Kemudian tarekot itu adalah petunjuk tentang syariat. Jadi tarekot itu kan, ini sebenarnya maknanya antara syarik dan torik itu sama-sama nama jalan. Jadi syariat itu ketetapan, ajaran, tuntunan beragama yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau tarekot,
cara kita menjalankan syariat. Itu namanya thariqah. Nah, makanya menurut beliau thariqah itu petunjuk tentang syariat. Zikir yang benar begini loh, itu jangan diajarkan di thariqah. Sholat yang benar begini loh. Wirid yang benar itu begini loh. Puasalah seperti ini. Tapi petunjuk-petunjuk praktis detail semacam ini kita ketemunya di thariqah, yang tidak hanya aktivitas lahir tapi masuk sampai ke batin. Makanya sejak kemarin itu selalu ditekankan tasawuf, thariqah tidak boleh ninggal syariat. Syariat tidak boleh berhenti di syariat, dia harus mendalam ke aspek thariqah. Jadi syariat tambah thariqah, ya kita ketemu formalitas dogmatisnya saja. Thariqah tambah syariat, ya jatuhnya jadi kebatinan saja. Itu seperti kemarin ya kita analogikan, syariat tambah thariqah tambah hakikat itu seperti orang yang aktivitas fisiknya lengkap tapi tidak ada rasanya. Kalian yo neraktir, yo nganter kuliah, yo tiap hari WA-an tapi tidak ada rasa cinta dalam hatimu. Syariat tambah hakikat, tidak ada isinya. Kalau hakikat tambah syariat, ada rasa cinta, bahkan sudah nembak, sudah menyatakan cinta itu, tapi disuruh apel tidak mau, disuruh jemput tidak mau, kalau makan bayar sendiri-sendiri. Nah, itu kayak hakikat tanpa syariat itu. Orang jadi ragu-ragu, beneran tidak sih kamu itu jatuh cinta? Sama kayak orang, saya sudah tidak perlu sholat lagi, yang penting hati saya itu nyambung terus sama Allah. Allah adalah segalanya. Allah segalanya, disuruh sholat sebentar aja tidak mau. Suruh puasa yang begitu saja masih nawar. Gimana bisa ngaku bahwa aku sudah sangat dekat dengan Allah? Itu nanti antara lain yang dikritik oleh Syed Nursi. Baik, ini catatan ketiga tentang posisinya para wali, kewalian, dan posisinya thariqah. Lanjut, catatan keempat. Di samping mudah meniti jalan kewalian juga memiliki sejumlah kesulitan. Perjalanannya singkat, tapi juga panjang. Walaupun kedudukannya tinggi, namun dia dikelilingi oleh berbagai macam bahaya. Selain lapang, dia juga terasa sempit. Ini paradok-paradoknya ya tasawuf. Karena berbagai rahasia yang halus tersebut, para salik kadang tenggelam di dalamnya. Kadangkala juga tergelincir dan terluka. Bahkan ada yang mengundurkan diri, bahkan ada yang menyesatkan orang lain. Sebagai contoh adalah kelompok As-Sair Al-Anfusi dan As-Sair Al-Afaqi. Nanti kita jelaskan dua aliran ini. Keduanya merupakan aliran dalam thariqah. Jadi thariqah itu dibilang mudah, sebenarnya ya mudah tapi sulit juga sih. Dibilang sulit sebenarnya tidak begitu juga. Ada lapangnya, ada sempitnya. Banyak sekali jebakan-jebakan halusnya. Kadang-kadang orang tergelincir sombong, tergelincir merasa hebat, tergelincir merasa besar, tidak sadar. Jadi ini paradok-paradoknya tasawuf. Begitu kamu ngaku, wah makom saya sekarang tinggi Pak, itu sebenarnya malah kebalikannya. Kamu sedang tergelincir, kamu jatuh ke makom yang rendah. Ada nada sombong dalam kata-katamu.
Pak, kalau teman-teman saya itu masih awam, Pak. Kalau saya lumayan, sudah khawas lah, Pak, sedikit itu. Nah, ini menunjukkan kamu di bawah. Pak, saya sudah tidak seperti orang-orang, Pak. Saya sudah tercerahkan, Pak. Orang-orang masih bergumul di level bawah. Saya sudah tinggi, Pak. Ini sebenarnya kamu tidak sadar, menunjukkan kamu lebih bawah dari mereka. Ini lembutnya, halusnya jebakan-jebakan dalam tasawuf. Kadang-kadang, seperti sering saya sampaikan, orang itu baru ngerti teorinya, ngerti konsepnya saja, seolah-olah sudah menjalankannya. Mungkin pernah saya ceritakan, tiba-tiba ada teman yang bilang ke saya, sekarang saya paham ilmu ikhlas. Lu harus diacungi jempol. Cuma ikhlas itu gunanya apa kalau berhenti di ilmu? Kamu paham ilmu ikhlas, oke. Sekarang dirimu sudah ikhlas apa belum? Kan titik masalahnya di situ. Cuma banyak orang merasa berhenti di titik paham ilmu saja. Ini yang sering terjadi. Oke ya, ini buat teman-teman juga begitu ya. Kita sering sekali kalau konsep itu di kepala kita kaya, tapi diri kita tidak terupgrade karena kita tidak mewujudkannya, tidak mengamalkannya. Banyak yang tertipu begitu. Mungkin teman-teman ada yang beberapa sudah diminta jadi narasumber, khutbah Jumat, dan lain sebagainya ya. Diingat-ingat ya, kadang-kadang kita menceramahkan sesuatu, itu rasanya kita kayak sudah melakukan itu. Padahal itu masih hanya ceramah. Mari kita bersyukur dan bersabar. Nah, begitu pulang dilihat amplopnya, alah cuma segini. Iya. Baru ceramah tentang syukur dan sabar, seolah-olah sudah syukur, begitu kena ganjelan kelihatan aslinya. Ini jebakan-jebakan dalam tasawuf. Ini yang harus kita hati-hati. Termasuk tadi ya beliau menyebut ada dua kelompok dalam tasawuf, dua jalur. Yang pertama as-sair al-anfusi dan as-sair al-afaki. Jadi as-sair al-anfusi itu sufi yang mengambil jalan dirinya sendiri. Jadi memulainya dari dirinya, bukan di luar diri. Mulai tazkiyatun nafas, membersihkan hati, menjernihkan pikiran, menghapus sifat-sifat negatif, tahalli, kemudian berpuncak di tajalli. Ini namanya as-sair al-anfusi. Perjalanan menuju Allah lewat diri kita sendiri. Nah, ancamannya apa? Kalau tidak hati-hati, orang di as-sair al-anfusi ini, kalau dia tidak bisa menaklukkan nafsunya, amarahnya, egonya, biasanya tergelincir ke makom ujub, sombong, atau mengalami ekstase spiritual, terus ngomongnya ngaco, membuat orang tersesatkan, membahayakan dirinya dan orang lain, membahayakan dirinya karena kadang-kadang nanti berlawanan dengan pandangan umum sampai kemudian dia dieksekusi dan lain sebagainya. Jadi hati-hati. Bukan berarti tidak boleh lewat jalur ini. Sebagian besar tasawuf mengambil jalur as-sair al-anfusi, mengelola diri sendiri. Tapi hati-hati jatuh pada ego, ujub, sombong, merasa diri lebih dari yang lain, merasa aku lebih istimewa karena sudah dapat hidayah duluan, yang lain belum, dan lain sebagainya. Ini jenis-jenis ujub, ego, sombong. Ini lewat jalur pertama. Ada jalur kedua. Jalur kedua as-sair al-afaki. As-sair al-afaki itu kesadaran
untuk keluar diri, melihat segala yang di alam ini, dan menyadari hadirnya Allah di balik apapun di luar diri. Ini namanya as-sair al-afaki. Di as-sair al-afaki ini, ya luar biasa kita dapat kemantapan, keyakinan, nalar kita jalan membaca alam semesta. Tapi kalau tidak hati-hati, biasanya terjebak seperti tadi ya, pada makna-makna zahiriyah. Terjebak pada keindahan ciptaan, lupa pada sang pencipta. Tahu hukum alam tapi tidak mengenal Al-Hakim yang menciptakan alam. Bahkan ada kalanya terus tidak sadar syirik khofi, syirik yang terselubung, menyekutukan Allah dengan ciptaannya. Menganggap bahwa keindahan itu, keluar biasaan itu, kedahsyatan itu adanya di alam. Lupa bahwa itu sumbernya adalah Allah. Menurut beliau, tasawuf jenis afak ini biasanya dilakukan orang yang melakukan tafakkur terhadap alam, tapi lupa dirinya. Lupa tazkiyatun nafas, sehingga kadang-kadang terjebak pada zahiriyahnya alam, justru tidak sampai pada Tuhan. Ini ketergelincirannya. Jadi menemui Allah itu kan bisa banyak jalur, bisa lewat diri kita, bisa juga lewat alam semesta. Cuma dua-duanya ada jebakan-jebakannya. Ini yang harus hati-hati. Beberapa jebakan jadi ekstrim, membahayakan, keluar dari semangat awal tasawuf tadi. Oke, baik, kita lanjutkan. Sudah 4, sekarang 5. Ini yang kontroversial. Wahdatul wujud, yang hampir di semua tokoh neo-sufisme yang kita bahas kemarin, pandangan ini dikritik oleh Syekh Nursi dan kawan-kawan. Menurut beliau begini, paham wahdatul wujud yang berisi wahdatus syuhud ini dianggap aliran sufi yang penting. Banyak sufi yang anggap ini level tertinggi. Maksud dari wahdatul wujud adalah membatasi penglihatan pada keberadaan wajibul wujud, Allah saja. Sementara seluruh makhluk hanya bayangan semu dan ilusi yang tidak layak disebut bila dibandingkan dengan eksistensi zat yang wajib ada, yaitu Allah. Jadi wahdatul wujud itu kan semua wujud ini sifatnya ilusif saja. Wujud yang hakiki sebenarnya yang wajibul wujud hanya Allah saja. Menurut Syekh Nursi begini, aliran ini menurut beliau ya bukan tingkatan yang paling tinggi dan paling mulia. Meski bisa saja dia punya ketinggian, tetapi memiliki kekurangan dalam ketinggiannya itu. Bisa saja dia memiliki rasa manis namun mengandung bahaya. Karena melihat wujud lahiriahnya yang manis, mereka yang sudah masuk ke dalamnya tidak mau keluar. Karena rasa bangga, mereka merasa berada di tingkatan paling tinggi. Jadi kan aliran-aliran ini, aliran yang nanti ada khulul, ada ittihad dan lain sebagainya, kan dianggap puncaknya. Menurut Syekh Nursi, orang yang merasa sampai di sini itu merasa sudah levelnya paling tinggi, sehingga tidak mau lagi mempertimbangkan yang lain-lain. Kadang-kadang ini membahayakan, kata Syekh. Nanti diuraikan kritik-kritik beliau.
Tapi menurut beliau, aliran ini hanya tepat untuk kalangan khawasul khawas saat berada dalam kondisi ekstase. Untuk mereka yang sudah lepas dari dunia materi, dan untuk mereka yang telah memutuskan hubungan dengan segala sesuatu selain Allah. Itulah kenapa kalau teman-teman baca cerita-cerita tasawuf itu, untuk materi-materi level tinggi, mursyid tidak menyampaikan secara umum seperti pengajian seperti ini. Kenapa? Takutnya orangnya belum level, belum makom, tidak nyampe, nanti disalahpahami. Itu kan ada cerita dulu misalnya ketika Sunan Bonang mengajari Sunan Kalijogo terus ke tengah sungai, ke tengah laut biar nggak kedengaran orang, pokoknya nyepi. Kenapa? Ini sebenarnya simbolisme bahwa ini materi ini tidak bisa didengarkan sembarangan orang. Kalau didengarkan, bukan berarti ini materi sakral yang gimana, cuma perlu level tertentu untuk memahaminya. Bukan kok, Pak kan kasihan Pak, orang biasa-biasa itu tidak dapat materi-materi kelas tinggi, kan ada yang alasannya begitu. Ini bukan urusan kasihan tidak kasihan, tapi belum levelnya. Ya kalau dianalogikan, anak TK misalnya kan beda materinya dengan anak perguruan tinggi. Kalau dipaksakan juga, ya khawatirnya disalahpahami. Saya kapan itu membaca, saya tidak tahu validnya gimana ya, tentang Syekh Siti Jenar yang banyak murid-muridnya salah paham. Misalnya tentang mati sakjroning urip. Itu kan seperti minggu lalu, mati sakjroning urip itu mematikan hawa nafsu sehingga hidup fokus pada Allah saja, tidak disibukkan oleh hal duniawi. Tapi orang-orang yang levelnya belum nyampe, dianggapnya berarti dalam hidup ini mati itu lebih utama daripada hidup. Sampai kemudian ada yang melakukan aktivitas-aktivitas yang menantang maut. Sampai ada yang begal, ada yang ditangkap, dipukuli wong kampung, tidak apa-apa, mati itu kan memang lebih utama. Ini terus bisa jadi kesalahpahaman karena belum levelnya. Makanya menurut Syekh Nursi, tidak mungkin wahdatul wujud sampai level tertentu ya ada benarnya sih. Karena memang satu-satunya wujud yang wajib ada itu Allah. Tapi ini untuk khawasul khawas, orang yang levelnya sudah nyampe. Dan kita juga tidak harus kemudian merasa kecil, Pak, kalau saya belum khawasul khawas berarti saya tidak nyampe sana, Pak. Ini sebenarnya hubungannya dengan cara mendekat pada Allah. Allah sendiri kok yang menempatkan kita di makom kita sekarang. Kalau istilahnya minggu lalu saya Abdul Qadir Al-Jazairi, istiqdad. Istiqdad kita memang di makom ini sekarang. Maka yuk ayo mendekat pada Allah di makom kita. Sama-sama bisa kok. Karena ini hubungannya dengan ridhonya Allah pada kita. Kalau kalian masih mahasiswa, jadilah mahasiswa sebaik yang kalian mampu. Di jalur itu kalian bisa dekat dengan Allah. Kalau kalian jadi guru, jadi dosen, jadi petani, ya bertani sebaik-baiknya. Insya Allah kalau kita jadi petani yang baik sesuai dengan norma, tuntunan, akhlak, adab, dan lain sebagainya, lewat jalur itu kita bisa mendatangkan ridhonya Allah. Orang yang para wali yang makomnya tinggi juga mendekat pada Allah di jalurnya. Kalau istilahnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, manusia itu ada yang di makom tajrid, ada yang di makom asbab. Tidak masalah, tidak harus kita sesali, Pak, saya kok di asbab itu masih harus kerja, masih harus ikhtiar, masih harus belajar, itu makom asbab. Kalau orang tajrid itu sepenuhnya hidup untuk Allah saja, tidak mikir dunia apapun lagi, pasrah, terserah Allah memberi apa, mengarahkan kemana, itu makom tajrid.
kita semua ini makomnya makom asbab sebenarnya. Tapi tidak masalah, dengan makom itu pun kita bisa datang dekat pada Allah. Yang rumit itu kalau orang di makom asbab gayanya kayak tajrid. Muatir wong yo wong biasa gayanya kayak wali. Nah itu menyusahkan, bisa menyesatkan orang. Nanti dikit-dikit hati-hati kena keramatku loh ya. Hati-hati. Nah itu padahal ya dia makomnya masih makom asbab. Atau orang yang kasihan itu orang yang sebenarnya makomnya tajrid tapi malah menurunkan levelnya ke level asbab, malah ngurusi hal-hal yang tidak penting, urusan duniawi ini, duniawi itu, politik ini, politik itu. Eman-eman dia makomnya sudah tajrid. Nah, setiap orang ada makomnya. Ini yang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi minggu lalu, ada istiqdatnya. Jalan saja di makom kita. Insya Allah kalau kita memang jalannya benar, baik, akan mendapat ridhonya Allah. Ridho Allah ini kan yang kita semua mencarinya. Apakah lewat jalur asbab atau lewat jalur tajrid. Nah, menurut Syekh Nursi, ini beberapa ya, ini detailnya kritik beliau terhadap wahdatul wujud. Konsep wahdatul wujud itu sering membuat orang salah paham sehingga mengaburkan batas antara kholik dan makhluk. Orang yang tidak dalam bisa terjatuh namanya panteisme. Panteisme itu menganggap segala sesuatu Tuhan. Kan sering kita bilang, kita ini cerminan Tuhan, kita ini tajalinya Tuhan, dan lain sebagainya. Itu kalau tanpa pemahaman yang pas akan membuat kita terjatuh pada panteistik. Nah, ini makanya perlu level tertentu, penjelasan tertentu yang pas. Nanti jangan-jangan terus, nyembah pohon, nyembah sungai, nyembah apa, karena dianggap di baliknya ada Tuhan. Bisa jadi ke sana. Jangan-jangan nyembah kopi juga. Bismillah. Oke ya. Jadi terjatuh ke sini karena penjelasannya tidak pas. Karena itu tadi makanya perlu penjelasan dan level yang sesuai. Orang-orang umum menurut Syekh Nursi sulit salah paham, sulit untuk paham karena ini wawasannya dalam. Termasuk beliau ya di Risalah An-Nur itu di Maktubat menyebut, bayangkan misalnya kalau orang nganggep rukun iman itu selain yang Allah ilusi saja. Karena yang hakiki itu hanya Allah saja. Jadi malaikat, Al-Quran, nabi-nabi itu sebenarnya bukan wujud yang sejati. Karena itu terus salah paham. Berarti saya tidak mengikuti Al-Quran, tidak apa-apa, kan itu ilusi saja. Yang sejati kan hanya Allah saja. Saya nggak mengikuti nabi, tidak apa-apa. Wong nabi itu kan juga cuma bayangannya Allah saja. Bayangan wujud yang asli. Nanti bisa ke sana kalau orang pikirannya tidak nyampe. Apalagi kemudian orang jadi fatalistik. Berarti segalanya itu Allah saja. Bahkan bisa menurut Syekh Nursi, orang justru jadi materialistik. Kenapa? Karena nganggap materi itu juga kan adalah wujud yang pancarannya Allah. Jadi kalau ada orang ngeritik, kamu jangan mendewakan harta, jangan mencintai. Loh, harta itu adalah bagian dari tajallinya Allah. Makanya saya cintai juga misalnya. Bisa jadi begitu kalau ditarik-tarik kemana-mana faham wahdatul wujud ini. Makanya menurut beliau sudahlah ya, sesuaikan level kita masing-masing saja. Karena bahaya kalau levelnya tidak nyampe. Nanti ada yang bilang
Seperti kalau di tasawuf-tasawuf itu kan ada Al-Hallaj, ada Ibnu Arabi, yang konsep-konsepnya kadang-kadang bisa mengundang kita salah paham. Karena itu, yuk dibatasi untuk khawas dan khawasul khawas saja. Bukan berarti ini salah terus tidak boleh, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ada tanda bintangnya. Baik, lanjut. Ya, ini masih ke-6. Yang ke-6, kalau ini tidak panjang ya, penjelasannya simple. Di catatan ke-6 ada 3 poin. Yang pertama, mengikuti sunnah Nabi merupakan jalan paling indah dan paling terang untuk sampai pada derajat kewalian. Persis sama dengan kemarin Fazlur Rahman, Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi, dan yang lain-lain. Ikuti saja sunnah Nabi. Wong Nabi juga seorang yang sangat zuhud, sangat abid. Semua kualifikasi sufi itu beliau memilikinya. Nah, maka jalan paling aman ya mengikuti Rasulullah saja, mengikuti Nabi. Yang kedua, pastikan para sufi ikhlas. Karena keikhlasan merupakan asas utama untuk meniti jalan kewalian dan torekot. Tanpa ada dasar keikhlasan, berarti masih ada pamrih. Kalau itu masih ada pamrih macam-macam yang selain Allah, ya kewalian yang seharusnya berkualitas tinggi, torekot yang seharusnya mendalam, pada akhirnya ya jadi dangkal untuk kepentingan sesaat. Menempuh jalan kewalian biar dihormati orang, Pak. Biar kaya, Pak. Kalau nanti ceramah sangune gede, Pak. Karena dianggap wali, Pak. Biar, nah ini jalan yang tidak ikhlas. Jadi bekalnya wali dan torekot itu ikhlas. Bahkan juga tidak sekedar pelarian. Mungkin banyak orang-orang yang ke dunia tasawuf hanya sebagai pelarian. Kalau diawali pelarian dalam tanda petik ya, diawali itu saya mendapatkan bertubi-tubi masalah, maka kemudian saya ingin mendekat pada Allah, itu tidak masalah. Tapi kalau hanya sekedar pelarian, itu berarti kalau sudah tidak sumpek lagi, tidak susah lagi, tenang, itu sudah meninggalkan semua amal-amal baiknya. Sama kayak kalian kalau sedang mau ujian, sedang ada masalah apa, itu kan terus ibadahmu jadi serius. Ya poso Senin Kemis lah, ya sholat malam lah kan gitu. Begitu pengumuman lulus, nah, susut sudah. Biasanya begitu. Kayak dulu waktu mau ujian nasional, itu kan bapaknya, ibunya diundang ke sekolahan, istighosah bersama, tahlil bersama, kan gitu dulu ada gitu. Karena besok ini anaknya mau ujian. Nah, ini namanya hanya sebagai pelarian sementara. Pamrihnya masih banyak. Dasarnya tasawuf harus keikhlasan. Yang ketiga, seorang sufi harus memposisikan dunia sebagai ladang amal, tempatnya hikmah, arena untuk melakukan kebaikan, mazro'atul akhirah, bukan tempat untuk mendapatkan balasan dan ganjaran. Jadi kalau menempuh jalan sufi kok menunggu balasan di dunia, biar saya kaya, Pak, biar saya tenang, Pak, biar saya, ini berarti pamrih duniawi, masih belum ikhlas. Jadi dunia harus dijadikan, dianggap sebagai ladang amal, tempatnya hikmah. Baik, saya lanjutkan. Karena nanti yang ke-8 dan ke-9 panjang.
Yang ketujuh sekarang. Yang ketujuh ini pesan tentang syariat harus masuk dalam hakikat, demikian juga sebaliknya. Yang nomor 7 ada 4 poin. Yang pertama, syariat merupakan buah dari pesan ilahi yang bersumber langsung tanpa penghalang dari rububiyah mutlak dengan rahasia ahadiyah. Maka dari itu, derajat dan kedudukan tertinggi dalam torekot dan hakikat tidak boleh keluar dari ruang lingkup syariat. Ya, jadi jangan lupa syariat itu sumbernya wahyu. Wahyu itu pesan dari Allah langsung kepada kekasihnya, nabinya. Sebagaimana para sufi ketika mendapat ilham dari Allah. Cuma kan sufi dan nabi kan levelnya beda. Jadi jangan hanya menganggap syariat itu Pak, itu kan Al-Quran itu kan tertulis Pak, sementara para wali itu dapat inspirasi langsung dari Allah Pak, ilham langsung dari Allah Pak. Iya, tapi Al-Quran itu dulunya juga wahyu langsung dari Allah. Maka tidak boleh misalnya para wali ini mengeluarkan fatwa yang nabrak syariat. Jadi karena sumbernya sama-sama Allah, jalannya sama-sama jalan batin, yang satu wahyu, yang satu ilham, tapi kan levelnya beda antara nabi dan wali. Oleh karena itu, bahkan seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu satu ketika sholat malam terus ada suara, "Wahai Abdul Qadir, ibadahmu sudah luar biasa, engkau sudah diterima, mulai besok sudah bisa santai, tidak perlu ibadah lagi." Itu dia tahu tidak mungkin ada ilham dari Allah kok nyuruh libur ibadah itu. Kenapa? Nabrak syariat. Yang ini diwahyukan pada nabi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, torekot dan hakikat tidak boleh berubah posisinya dari sarana menjadi tujuan. Jadi syariat, torekot, hakikat ini tiga-tiganya sebenarnya media, sarana, bukan tujuan. Jika keduanya menjadi tujuan, maka amal-amal dan adab-adab sunnah Nabi akan terbatasi, sehingga tidak lagi menjadi perhatian utama seorang salih. Ia akan bersifat formalitas, karena hati sang salik sibuk dengan adab-adab dan ritual torekot. Dengan kata lain, ia lebih sibuk dengan khalaqah dzikir dibandingkan sholat. Dia lebih tertarik dengan wirid torekot daripada kewajiban agama. Dia lebih komitmen meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan adab torekot daripada menjauhi dosa besar. Nah, ini peringatan dari beliau ya. Torekot dan hakikat itu sarana, bukan tujuan. Kalau kita jadikan tujuan, berarti nanti dinomor satukan. Padahal dia hanya media, hanya sarana. Banyak di antara kita, seperti dijelaskan tadi, sibuk dengan khalaqah dzikir dibandingkan sholat. Jadi kalau ketinggalan dzikirnya panik luar biasa, tapi begitu ketinggalan sholat, gampang lah, nanti bisa dijamak, bisa diqadha, dan lain sebagainya. Ini logikanya jadi kebalik. Lebih tertarik wirid torekot daripada kewajiban agama. Jadi disuruh sedekah males, disuruh zakat nanti sajalah, haji kapan-kapan saja. Tapi kalau diajak wirid ini amalkanlah, dibaca sekian kali 40 hari bisa membuat kita bla 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 bla, semangatnya luar biasa. Berkomitmen meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan adab daripada menjauhi dosa besar. Ini kadang-kadang kebalik. Lebih
Orang lebih milih korupsi apa cium tangan pada mursyidnya misalnya. Ketika lupa cium tangan pada mursyidnya, paniknya luar biasa. Tapi melakukan korupsi, tenang saja, kebalik. Oke ya, lebih mengutamakan adab torekot daripada menjauhi dosa besar. Bukan berarti cium tangan itu salah, tapi lagi-lagi kita harus sadar mana priority, mana yang lebih prioritas. Yang wajib mana, yang sunnah mana, yang mubah mana, yang makruh mana, yang haram mana. Kita harus tahu kadang-kadang banyak amalan-amalan sunnah yang kita utamakan sampai wajibnya terlewat. Itu sama kayak waktu Ramadan dulu loh ya. Buka bersama, semangat sekali, tapi terus waktunya sholat maghrib bubar semua, tidak ada yang sholat misalnya. Ini kualik. Terus yang ketiga, ini bentuknya pertanyaan. Apa mungkin ada torekot yang berada di luar koridor sunnah dan hukum syariat? Jawabannya ya dan tidak. Dikatakan ya karena terdapat para wali yang dihukum mati dengan pedang syariat. Dikatakan tidak sebab para wali yang lurus telah bersepakat dengan kaidah yang disebutkan oleh Syekh Sa'di As-Syirazi dalam syairnya yang bermakna mustahil seseorang akan sampai pada kebenaran hakiki di luar jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah dan tanpa mengikuti sunnahnya. Jadi kalau ada yang tanya apa ada torekot yang di luar sunnah dan hukum syariat, jawabannya ya dan tidak. Kenapa ya? Faktanya memang ada orang yang dianggap wali kemudian dihukum karena nabrak syariat. Faktanya ada begitu, tapi harusnya tidak. Kenapa? Karena kalau dia benar wali, harusnya tidak meninggalkan syariat. Jadi jawabannya ya dan tidak. Ia melihat faktanya, tidak melihat idealnya. Makanya kan sekarang ada istilah, ada torekot yang muktabaroh, ada yang ghairu muktabaroh. Ini mungkin dengan pertimbangan ini. Yang keempat, sejumlah orang yang berasal dari kelompok sesat dan ahli bid'ah termasuk yang dapat diterima oleh umat. Namun ada juga orang-orang seperti mereka yang ditolak dan dijauhi oleh umat. Padahal secara zahir keduanya tidak berbeda. Ini yang keempat, ini menegaskan ukurannya bukan berapa banyak pengikutnya. Karena kadang-kadang sama-sama bid'ah, tapi yang di sini pengikutnya banyak, yang di situ pengikutnya sedikit. Sama-sama sesatnya sih, tapi kalau di negara ini dianggap lurus-lurus saja, tapi di negara sana itu dianggap sesat. Maka kita tidak boleh tertipu dengan pengakuan dan penerimaan atau jumlah anggotanya. Ini rumus keempat dari catatan ketujuh. Sekarang ke-8. Catatan ke-8 itu isinya juga 8. Oh, ini sampai jam 12 nanti. Ya. Catatan ke-8 tentang bahayanya tasawuf dan torekot dalam tanda. Jadi ada resikonya, kita harus hati-hati. Bahaya pertama, ketergelinciran yang dialami para salik yang tidak mengikuti sunnah Nabi ialah keyakinannya bahwa tingkat kewalian lebih tinggi daripada kenabian. Hati-hati, saking mengagungkannya terhadap para wali sampai menganggapnya
lebih tinggi daripada nabi. Ini bahaya pertama. Bahaya kedua, sikap sebagian kalangan ekstrim yang lebih memuliakan wali daripada para sahabat nabi. Bahkan menganggap mereka berada pada derajat yang sama dengan para nabi. Ini melanjutkan yang pertama ya, tidak hanya dengan nabi, tapi kadang-kadang ada yang anggap para wali lebih dari para sahabat nabi. Ini juga ketergelinciran namanya. Bahaya ketiga, sikap sebagian kalangan torekot yang fanatik, yang menganggap wirid torikotnya lebih utama daripada zikir yang berasal dari Rasulullah. Zikir dan wirid itu sunnah sih. Tapi silahkan saja mau mewiridkan torekot, monggo, tapi tidak boleh nganggap ini lebih utama loh daripada yang dipesankan oleh Rasulullah, zikirnya yang diwariskan oleh Rasulullah. Kalau ini masalah sudah, itu lanjutan dari menganggap kewalian lebih tinggi daripada kenabian. Yang keempat, sebagian salik berlebihan terhadap torekot dengan menganggap bahwa ilham itu sama dengan wahyu. Ini tadi sedikit sudah saya jelaskan banyak. Ya beda lah levelnya antara wahyu dengan ilham. Karena wahyu yang sudah dikodifikasi dalam Al-Quran itu sudah pakem, sudah paten. Sementara ilham itu subjektif untuk masing-masing sufi, masing-masing wali yang dicintai oleh Allah. Kalau wahyu untuk kita semua. Bahaya kelima, sebagian ahli sufi yang tidak memahami rahasia torekot dalam kedudukannya sebagai sarana bukan sebagai tujuan, kadang-kadang mereka lebih tertarik pada karomah-karomah dan zauk spiritual. Dianggapnya ukuran benar salahnya itu tergantung karomahnya. Orang ini bisa berjalan di atas air loh, orang ini bisa nebak masa depan loh, kan kita sering ini kita jadikan standar, padahal harusnya bukan itu sih kewalian seseorang itu. Bahaya keenam, sebagian salik yang bukan ahli hakikat seringkali terjerumus dalam jurang bahaya dengan menganggap bayangan dari sejumlah tingkat kewalian dan miniaturnya sebagai tingkatan hakiki, universal, dan asli. Ini biasanya yang keenam ini ketertipuan ketika kita mengidentifikasi diri kita ada di level mana. Pak, saya sekarang sudah ada di makom sabar, Pak. Padahal mungkin kita belum sabar beneran. Saya sekarang sudah bisa khawasul khawas kurang sedikit, Pak. Saya ini yang kelima. Jadi mendiagnosis diri levelku ada di mana. Ini kita sering terjerumus. Padahal itu masih ilusi, masih bayangan kita sendiri saja. Sehingga kadang-kadang kita jatuh pada kesombongan. Bahaya ketujuh, sebagian para pecinta dan perindu dari kalangan pengikut torekot seringkali terjerumus di saat mereka menunjukkan kebanggaan, membuat pengakuan, menyebarkan syatohat, dan mengharap penghargaan orang, serta menjadi rujukan agama. Ini sombong, merasa tinggi, merasa besar, cerita-cerita betapa hebatnya aku, betapa dahsyatnya guruku, ini di antara ketergelinciran. Bahaya kedelapan, sekelompok pengikut torekot yang tergesa-gesa dan ingin meraih keuntungan pribadi sehingga terjerumus karena ingin mendapat hasil dari kedudukan kewaliannya di dunia, bukan di akhirat. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diposisikan tinggi. Ini bahaya kedelapan, karena merasa dirinya sudah wali. Ini bahaya kedelapan. Hati-hati, nanti bisa dibaca ulang ya, 8 bahaya ini. Yang ke-9,
Catatan ke-9, jumlahnya juga 9. Panjang ya. Nah, ini saya baca saja. Ini sebagian besar sudah kita jelaskan di depan. Kalau tadi bahayanya, sekarang manfaatnya tasawuf. Bahaya berarti kita harus hati-hati, jangan tergelincir ke sana. Manfaat, ayo kita optimalkan manfaatnya. Manfaat pertama, tersingkapnya hakikat keimanan secara jelas, sehingga sampai tingkat ainul yakin. Jadi ini mengalami langsung, membuktikan langsung kedalaman agama, hakikatnya keimanan. Ini manfaatnya kita tasawuf. Tidak sekedar pengetahuan yang dangkal atau pengamalan yang dangkal. Manfaat kedua, menjadi manusia yang hakiki, manusia yang sejati. Kenapa? Karena dalam tasawuf semua perangkat jiwa kita arahkan kepada Allah. Dan ini kan tujuan kita dihadirkan ke muka bumi, tujuan penciptaan kita. Jadi kalau kita ingin memenuhi amanatnya Allah, segala tugas yang diberikan oleh Allah ya antara lain bisa kita wujudkan lewat jalur tasawuf. Di situ kita jadi manusia sejati yang orientasi hidupnya adalah Allah saja. Manfaat ketiga, selamat dari kesepian dan kesendirian dalam perjalanan spiritual, serta mendapat ketenangan maknawi dalam perjalanan menuju barzah dan akhirat. Jadi kalau kita ikut tarekat, ada teman perjalanan spiritual dan juga mendapatkan ketenangan dalam perjalanan menuju akhirat. Karena tadi bahkan zikir saja bisa membuat kita tenang. Lanjut, manfaat keempat, membebaskan diri kita dari kegelisahan hidup dan juga pedihnya keterasingan duniawi. Ini membuat kita lebih tenang. Manfaat kelima, merasakan berbagai hakikat halus yang tersembunyi dalam setiap kewajiban syariat. Ini kita beribadah, beramal syariat tidak hanya lahiriah, tapi kita rasakan secara lebih dalam sampai level hakikat, sehingga kita bisa menikmati syariat, tidak sekedar menjalankan syariat. Dengan bisa menikmatinya, tentu saja kita bisa lebih mantap, lebih fokus. Manfaat keenam, dengan tasawuf kita bisa sampai pada makom tawakal, ridho, dan pasrah kepada Allah. Ini hal yang sulit. Biasanya kita itu dengan akal kita sulit sekali untuk ridho. Kita sering mengeluh, kita sering minta ini, minta itu, serba tidak puas. Tapi tasawuf mengajarkan kita untuk sampai ke makom ridho dan tawakal. Manfaat ketujuh, membersihkan hati, selamat dari syirik, samar, riya, tergesa-gesa, dan lain sebagainya. Manfaat kedelapan, membuat hidup ini sepenuhnya bernilai ibadah. Karena rutinitas seorang sufi itu rutinitas yang senantiasa sadar diawasi oleh Allah. Apapun yang dilakukan, kesadaran ilahiyahnya muncul. Maka setiap aktivitasnya jadi bernilai ibadah. Manfaat kesembilan, membawa seseorang pada derajat insan kamil. Manusia yang utuh, yang teroptimalisasi lahirnya, emosinya, dan rohaninya. Membuat kita jadi manusia yang sejati dan utuh. Itu yang insan kamil. Konsepnya banyak dibahas di ulama-ulama yang kita bahas bulan ini. Apa itu insan kamil versi neo-sufisme.
masih ada waktukah? Yuk kita masuk ke quote-quote saja lah, sudah tinggal 3 menit. Sebenarnya masih banyak konsep-konsep beliau ya, tapi semoga dengan 9 tadi sudah tergambar bagaimana Neo-Sufisme versi beliau. Ada quotes yang menarik yang tadi saya ambil sebelum ke sini. Beliau menasehati kita, jadilah seperti pohon, memberi naungan mereka yang membutuhkan, menghasilkan buah bagi mereka yang mencarinya, dan tetap bertahan meskipun badai datang. Ini rumusnya orang hidup manfaat. Ini sebenarnya mengingatkan kita, tasawuf tadi itu kan perjalanan spiritual untuk membuat kita dekat dengan Allah. Tapi mari kita sadari, kedekatan kita dengan Allah itu belum tahapan final. Tahapan finalnya adalah kemanfaatan kita pada sesama. Sebagaimana Rasulullah, beliau mendekat pada Allah bahkan sampai Mi'raj, yang di sana bertemu langsung dengan Allah min wara'il hijab. Ini mungkin kalau yang dalam bahasa para sufi ya, wahdatus syuhud lah, apa kesatuan dan lain sebagainya kan sudah berhadapan-hadapan. Tapi terus Rasulullah kan kembali lagi ke bumi, berdakwah lagi, mengajak lagi pada kebaikan, mendampingi, mendidik umatnya. Jadi perjalanan terakhirnya bukan perjalanan yang berakhir di dekat dengan Allah, tapi pada kemanfaatan pada sesama. Ini yang kadang-kadang sering dilupakan para penempuh jalan batin. Dianggapnya ketentraman batin, ketenangan batin, kedekatan dengan Tuhan itu tahap final, padahal masih belum. Apa gunanya kita berkualitas tinggi kalau tidak bermanfaat pada sesama orang-orang sekeliling kita? Karena amanat Allah untuk kita itu tidak hanya sebagai hambanya, kita juga khalifahnya. Kita diberi amanat untuk memakmurkan bumi, mengelola bumi ini sebaik yang kita mampu. Yang dilakukan para sufi dengan mendekat sedekat mungkin pada Allah, ya memang itu amanat ubudiyah, kehambaan. Tidak salah, sudah benar. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Harus lanjut ke amanat kekhalifahan. Maka jadilah seperti pohon yang memberikan mereka naungannya yang membutuhkan, hasilkan buah bagi yang mencarinya, dan tetap bertahan meskipun badai datang. Ini juga menarik. Sumbernya kekacauan sosial. Asal mula semua revolusi dan korupsi, dan dorongan serta sumber semua moralitas rendah hanya 2 kalimat. Kalimat pertama, selama aku kenyang, apa urusanku jika orang lain mati kelaparan? Kalimat kedua, kalian menderitalah kesusahan agar aku dapat hidup enak. Kalian bekerjalah agar aku dapat makan. Kalau ini lawannya tadi ya, kalau tadi kepedulian pada sesama, kalau ini egoisme, tidak peduli sesama. Asal aku dekat dengan Allah, urusan apa dengan kamu yang masih sesat, masih rusak, bukan urusanku. Nah, ini ketidakpedulian. Atau yang kedua, kamu yang kerja, aku yang enak. Kamu yang capek, aku yang dapat enaknya. Ini juga bentuk egoisme. Sudahlah kamu saja yang jadi sufi, yang levelnya tinggi, yang doanya diterima. Nanti kamu tinggal mendoakan aku untuk masuk surga. Kan gitu aja. Nah ini, kamu tidak mau kerja, nyari enaknya saja.
Jadi kalau kalimat pertama, aku sudah enak tapi tidak peduli yang lain. Kalau yang kedua, nyari enaknya saja, tidak mau susah. Dua mental ini nanti yang menghancurkan hidup sosial kita. Baik, sudah jam 10. Terakhir, kalau engkau menginginkan musuh, nafsumu sudah cukup. Kalau engkau menginginkan nasihat, kematian sudah cukup. Jadi tidak harus terlalu berpanjang teori. Ngapain kamu nyari musuh kemana-mana? Semua yang tidak suka kamu komentari jelek, kamu serang, kamu kritik. Kalau kamu memang nganggur nyari musuh, ada musuh besarmu yang siap sejak dulu, nafsumu. Kalau kamu ingin nasihat, kematian sudah cukup. Apa kita tidak sadar bahwa pada akhirnya kita semua akan sampai pada titik kematian itu? Untuk melakukan kebaikan, apalagi yang kita tunggu? Toh kita tidak tahu jatah waktu kita kapan. Apa yang mau kita sombongkan, pada akhirnya kita semua akan dikuburkan di bawah tanah. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita tinggi-tinggikan? Setiap kali ada kematian, semoga jadi pelajaran untuk membuat kita jadi manusia yang lebih baik, lebih sadar, lebih ngerti untuk melakukan kebaikan. Jadi ini boleh jadi pengingat kita ya. Ngapain sih selalu nyari konfrontasi saja, konflik saja dengan yang lain? Mbok yo kita rukun, kerjasama, saling membantu. Kalau memang perlu musuh, ndak usah kemana-mana, nafsumu sudah cukup. Dan kalau memang ingin nasihat, kematian sudah cukup. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Jadi semoga semakin memperjelas gambaran seperti apa sih sufisme baru atau neosufisme itu. Minggu depan akan kita akhiri dengan, kalau malam hari ini dari Turki, minggu depan kita ambil dari tempat kita sendiri. Kita akan belajar tasawuf baru, tasawuf yang modern dari Hamka, yang mungkin bukunya sudah teman-teman baca. Minggu depan minggu ke-5. Jadi nanti saya ngomongnya setengah porsi, sisanya bisa tanya jawab.